Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama saya, Lodarsyikam dalam Manua dengan NIM 42232563. Di sini saya akan membahas tentang image enhancement, pengolahan citra digital. Ini adalah materi lanjutan dari materi pembahasan kita sebelumnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu image enhancement. Image enhancement itu atau peningkatan citra itu adalah proses memanipulasi atau peningkatan kualitas citra agar hasil dapat lebih baik. Nah, standar dari lebih baik itu tergantung dari apa dan bagaimana di mana kita menggunakannya citra tersebut. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang spatial domain, di mana image enhancement itu terbagi antara dua, ada frequency domain dan spatial domain. Namun untuk pembahasan kali ini kita fokus ke spatial domain, yang nanti akan dibagi ke point processing dan mask processing. Namun untuk pembahasan kali ini mungkin kita akan lebih menonjol untuk membahas bagian point processingnya. Selanjutnya, point processing itu adalah sebuah operasi yang dilakukan di mana nanti seakan ada pada gambar itu ada X dan Y-nya. Nah, kita bagi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita sebut dengan pixel. Nah, kita melakukan proses pada setiap pixelnya, lalu melakukan operasinya ke gambar luaran yang setiap perubahannya itu tergantung pada pixelnya. Contohnya di sini ada inputnya itu fxy yang terletak di x-nya itu 3, 3, 3 di sini. Maka keluarannya itu akan berada pada qxy yang sama juga, yaitu di 3, 3. Nah, di point processing itu sendiri ada beberapa cara ya, ada image negatif, ada image contrast, ada thresholding, boolean, geometri, arithmetika. Pertama ada thresholding. Nah, thresholding itu sendiri merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel. Nah, yang banyak digunakan untuk segmentasi, yaitu dengan cara memberikan satu nilai, mungkin warna putih atau hitam, jika pixel lebih besar dan nilai ambang batas berupa threshold. Di sini ada algoritma thresholding di mana ada red thresh 1 sama dengan CV2 threshold. Di sini ada argumen, ada image threshold val, maxval, CV2 thresh binary. Nah, si CV2 threshold itu sendiri merupakan fungsi dari OpenCV, di mana di argumen pertama yaitu image itu merupakan gambar sumber yang sudah dibuat dalam mode grayscale. Lalu ada thresh 1 nanti tempat untuk menyimpan gambar hasilnya, atau bisa disebut dengan variabel lah, sama seperti ketika kita mendeklarasikan variabel. Lalu di sini ada threshold val atau nilai untuk mengklasifikasi nilai pixel yang ada pada gambar. Lalu ada maxval, nilai ini adalah nilai yang diberikan kepada pixel tersebut jika nantinya si threshold ini jika nilai dari pixel itu sendiri lebih tinggi daripada nilai si threshold. Lalu ada gaya thresholding yang bagian argumen ini, CV2 thresh binary. Lalu di sini ada image contrast. Contrast menyatakan sebaran terang atau lightness dalam gelap atau darkness di dalam sebuah gambar. Nah, citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang tersebar. Lalu ada image negatif. Nah, image negatif itu merupakan kebalikan. Semisal ada di gambar kita warna putih, maka kebalikan dari warna putih adalah hitam. Jadi ini merupakan proses transformasi citra yang nilai intensitas setiap pixel itu diubah menjadi kebalikannya. Lalu ada arithmetika. Lalu di arithmetika itu sendiri di aritmatika itu sendiri, di sini kita bisa mengatur kecerahan dan kontras dari citra digital. Nah, ini bisa dikendalikan dengan melakukan operasi aritmatika pada gambar dalam kode Python-nya. Baik, selanjutnya ada boolean ya. Di boolean ini kita mempelajari tentang operasi logika seperti AND, OR, SOR atau NOR. Nah, dalam citra itu sendiri diterapkan pada citra biner untuk menggabungkan atau memodifikasi area tertentu. Biasanya digunakan pada deteksian objek dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada geometri. Nah, di operasi geometri sendiri ada translasi, scaling, dan rotation.
Scaling itu adalah mengubah ukuran gambar. Lalu translasi itu menggeser atau memindahkan objek, melakukan pergeseran pada objek pada sebuah gambar. Lalu rotation itu memutar atau melakukan rotasi pada satu gambar dengan sudut tertentu. Untuk scaling itu sendiri kita bisa menggunakan DST sama dengan CV resize, atau kita ini untuk fungsi untuk mengubah ukuran gambar. Lalu SRC itu merupakan inputan gambarnya, lalu ada di size-nya itu ukuran gambar, lalu fx-nya itu faktor skala sumbu x yang nanti menjadi patokan dia dipindahkan x sejauh mana dan y sejauh mana gitu. Lalu ini ada di sini ada interpolation flag-nya. Lalu ada translasi. Nah, di translasi itu sendiri ada persamaan DST sama dengan CV wrap affine. Di sini ada SRC sebagai citra input, ada M sebagai matriks transformasi ukuran 2x3 seperti di atas ini yang telah disiapkan oleh OpenCV-nya itu sendiri. Lalu di size itu untuk ukuran gambar output berupa ukuran baris dan kolom gambar output. Lalu di sini ada rotation. Nah, untuk matriks dari melakukan rotasi itu yaitu seperti ini, M sama dengan cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Namun di OpenCV menjadi matriks berikut. Untuk persamaan itu sendiri ada M sama dengan CV get rotation matrix 2D, center, angle, and scale. Lalu di bawahnya ada DST sama dengan CV wrap affine, SRC, M resize. M itu sama matriks transformasi, center itu merupakan pusat rotasi di gambar sumber, lalu angle itu sudut rotasi dalam derajat. Nilai positif berarti rotasi berlawan arah jarum jam. Lalu ada scale, faktor skala. Jadi nanti jika kita buat nilainya itu negatif, maka dia akan searah jarum jam berputarannya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasannya. Kita masuk ke pemrogramannya. Baik, sekarang kita sudah ada di programnya. Di sini sudah ada beberapa folder. Ada input dan output. Yang di dalamnya ada beberapa folder yaitu kontras, geometri, negatif, dan threshold. Di input sendiri saya sudah mempersiapkan 3 gambar, ada gradasi, Jenderal pahlawan Jenderal Sudirman, dan gambar SNF. Di sini di output itu saya nanti akan mengeluarkan hasil ya. Ketika saya jalankan programnya, maka hasil gambar yang sudah saya ubah itu saya rewrite ke dalam folder ini tergantung pada programnya masing-masing. Di sini ada file kita. Di sini kita langsung aja ke thresholding. Nah, di thresholding itu sendiri kita melakukan import beberapa library. Mungkin tidak saya jelaskan kembali karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu di sini saya melakukan load gambar. Lalu di sini kan ada tadi persamaan yang kita bahas di thresholding. Di sini ada red trace. Maka itu kita terapkan pada program ini. Karena ini saya menggunakan beberapa tipe dari thresholding itu sendiri di OpenCV-nya, maka saya akan menggunakan semuanya dan menampilkan bagaimana hasil dari tipe-tipe tersebut. Di sini ada red trace yang akan dimasukkan ke dalam situ, ini hasil thresholdingnya. Lalu di sini ada fungsi dari OpenCV, nilai dari trace-nya, lalu di sini ada nilai max-nya 255, lalu di sini ada tipe dari thresholdingnya. Lalu di sini ada saya buat title untuk nanti judul dari keluaran atau output kita. Lalu ada gambar, di sini saya buat image untuk originalnya binary trace. Lalu di sini saya mau membuat CV imrite yang artinya saya nanti semua gambar-gambar yang sudah diubah atau di thresholdingnya tersebut, maka kita akan simpan dia ke dalam folder output threshold. Kalau teman-teman tidak memiliki folder-folder seperti output threshold ini, maka bisa langsung saja membuat original image CV, karena ini sebenarnya cuma mengarahkan ke path dari folder kita ingin menyimpannya. Lalu di sini untuk menampilkan dengan menggunakan PLT show. Coba jalankan. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Nah, semisal kita ingin melakukan perombakan pada nilai atau value dari si trace-nya. Semisal 189 dari yang sebelum ini, maka kita run, maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini bisa diganti-ganti ya nilai dari value si trace tadi yang ini, argumen yang threshold value. Lalu di sini ada kita masuk ke geometri. Oh, udah masuk. Gambarnya udah teroutput ya di folder threshold.
Lalu di sini ada di geometri melakukan import library, ada NumPy, OpenCV, lalu ada Matplotlib PyPlotnya. Lalu di sini ada load image Jenderal Sudirman, lalu ada memberikan row dan kolom atau dalam image shape itu, jadi dia nanti membuat row dan kolom atau baris dan kolom pada gambar, membaca baris dan gambar. Lalu kita melakukan resize pada gambar Jenderal Sudirman. Lalu untuk program translasinya ya, di sini ada npfloat32, lalu cv wrap-affine image m call row. Lalu di sini ada juga untuk melakukan rotasi menggunakan fungsi cv-get-rotation matrix xd. Lalu dibuat image rotation sama dengan cv wrap-affine image m call dan row. Lalu di sini cv imwrite output geometric line. Di sini saya kembali saya masukkan ke dalam folder output di bagian geometri. Lalu di sini ada image contrast. Di image contrast itu kita menambahkan kontras atau mengurangi kontras dari sebuah gambar. Dapat dilakukan dengan cara pertama-tama kita import library-nya dulu, lalu kita load gambarnya, kita atur skalarnya. Apakah 5,0? Untuk skalarnya di sini kita menggunakan tipe data float ya. Lalu di sini ada contrast image. Ada fungsi dari multiply yang ini operasi aritmatika tadi. Ada CV multiply image gambar yang kita load sebagai float. Di sini saya buat npfloat NumPy dalam bentuk float. Lalu ada skalarnya, skala dari kontrasnya. Lalu contrast image. Lalu ada kita print ke dalam folder output di bagian kontras. Nah, ini untuk mengatur ukuran dari hasil output nanti biar rapi outputnya. Lalu di sini saya menampilkan gambar terakhir. Oke, maka dia akan menampil seperti ini ya. Dia ditambah kontrasnya. Dari originalnya mungkin seperti ini. Jadi tadi berubah jadi itu. Lalu mungkin kita bisa nambah atau melakukan perubahan. Misal 0. Jika kontrasnya skalarnya 0, maka kontrasnya itu dia akan gelap seperti ini. Lalu semisal kita buat antara 0,5, maka dia akan redup. Jadi nilai 1 ke atas itu dia akan semakin terang, sedangkan 1 ke bawah dia akan semakin redup. Semisal 10,5, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini ada image negatif. Kita import library OpenCV-nya, lalu di load gambarnya. Lalu kita di sini ada negatif image lah. Kita buat negatif image itu sama dengan 255 dikurang dari skala dari image, nilai pixel dari image tersebut. Lalu kita tuliskan hasil pengskalaannya. Lalu di sini saya atur lagi ukuran window-nya biar nampak rapi. Lalu saya tampilkan. Maka dia akan seperti ini tampilannya. Sepertinya saya belum menampilkan yang bagian geometri tadi, mohon maaf. Kita runkan bagian geometri, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, mungkin hasil akhirnya atau akan saya buat di drive dan saya akan lampirkan di deskripsi videonya. Mungkin yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.